Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rudi Masniadi SME dalam mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas materi dengan tema sektor informal dan kemiskinan. Nah, materi ini saya rasa bukanlah barang baru bagi Anda yang sudah menempuh semester 7 ya, karena mendengar istilah sektor informal ya tentu Anda sudah dapatkan di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan pada semester sebelumnya. Kita akan dalami sektor informal ini, kemudian nanti kita akan telusuri bagaimana sih korelasinya dengan dengan kemiskinan itu sendiri. Yang pertama, secara definisi sektor informal itu bisa kita telusuri dari beberapa ciri. Ya, ciri yang mana terpenuhinya ciri ini nanti maka dia bisa kita simpulkan ke dalam sektor informal ya. Yang pertama ya, pekerjaan yang termasuk ke dalam sektor informal ini dia sifatnya tidak terorganisir ya dan tidak tertata secara khusus melalui peraturan resmi ya, sudah jelas ya. Jadi ciri yang pertama dia tidak punya legalitas ya. Kalau misalnya dia jual barang, maka usahanya, tokonya dia tidak punya legalitas. Katakanlah misalnya dia tidak punya surat izin usaha ya, atau yang kita sebut dengan IUP itu atau SIUP itu ya. Kemudian barang-barang yang dijual ya tidak resmi. Kalau misalnya industri makanan dia tidak terdaftar di BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, tidak terdaftar di Dinas Perindustrian dan lain sebagainya. Yang kedua, syarat yang kedua, modalnya dan skala usahanya kecil ya, jadi lebih kepada usaha kecil-kecilan ya, karena modalnya kecil juga, skala usahanya kecil ya. Nah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, jenis usahanya sangat bervariasi. Nah, kita bisa lihat misalnya di perkotaan banyak sektor informal yang kita lihat ya, yang sangat variatif ya, macam-macam ya. Misalnya yang menjual koran ya, tukang parkir, kemudian pengemis, pemulung dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknologi yang digunakan sederhana ya, katakanlah dia bergerak di industri, misalnya katakanlah industri rumahan, dia teknologinya itu sederhana ya, jadi masih manual, masih tradisional. Kemudian yang selanjutnya dia banyak menggunakan tenaga kerja atau yang disebut dengan padat karya. Kemudian yang terakhir, umumnya merupakan usaha perorangan atau keluarga ya, jadi sifatnya usaha yang hanya ya dibangun dengan secara individu dan anggota keluarga saja yang bekerja di situ. Intinya dalam sektor informal ini dia sifatnya lebih kepada bertahan hidup ya, jadi usaha untuk bertahan hidup atau yang di dalam ekonomi disebut sebagai survival economic ya. Jadi artinya keberlanjutan usaha, harapan keberlanjutan usaha pada masa-masa yang akan datang, dia potensinya kecil ya, karena tadi modalnya kecil, kemudian teknologi yang digunakan sederhana, jadi hanya untuk bertahan hidup saja ya. Beda dengan sektor formal ya, yang punya legalitas ya, yang terdaftar secara resmi, katakanlah yang jual jasa misalnya dokter, pengacara, dosen, guru dan lain sebagainya, dia jelas arahnya ya, dia punya SK, dia punya gaji pokok, kemudian sampai dia punya tunjangan pensiun dan lain sebagainya. Atau yang jual barang atau yang bergerak di industri-industri yang punya legalitas, dia kepastian usahanya akan lebih menjamin ya, dengan adanya izin usahanya. Kemudian misalnya dia jual makanan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, jadi ketika dia bergerak ya, berproduksi, dia juga nanti usahanya bisa berkembang. Usahanya berkembang, dia bisa mendapat pinjaman kredit dari perbankan dan seterusnya. Artinya usahanya itu akan berlanjut kalau dia bergerak di sektor formal. Beda kalau sektor informal ini, dia hanya sifatnya hanya untuk bertahan hidup. Nah, dampak lebih jauh dari ketika banyak sektor informal di suatu negara atau suatu daerah,
nanti kecenderungan ya perekonomian negara itu bisa dikatakan dia akan rapuh ya, karena kebanyakan ya secara umum masyarakatnya itu bergerak di sektor informal yang potensi keberlanjutan usahanya ya, nyari duitnya itu kecil ya, hanya untuk bertahan hidup. Nah, ini contoh-contoh sektor informal itu ya, ada pedagang keliling ya, pedagang asongan ya, kemudian pedagang kaki lima juga mungkin di jalan-jalan trotoar itu ya, penulis papan nama, pemulung, artinya dan lain sebagainya lah. Ketika dia tidak punya izin usaha, dia tidak punya legalitas usahanya, maka dia termasuk ke dalam sektor informal. Nah, yang tidak kalah penting ya, atau yang harus kita perhatikan benar ya, tentu apa sih hubungan antara ya sektor informal dengan kemiskinan itu. Nah, di sini saya coba membuat kerangka fikirnya ya, atau alur fikirnya, bagaimana kemudian menjamurnya sektor informal, kemudian apa sih korelasinya atau hubungannya dengan tingkat kemiskinan, karena muara dari sektor informal ini ternyata ya setelah ditelusuri dia mengarah kepada meningkatnya kemiskinan ya. Nah, ini alurnya. Yang pertama, sektor informal ini tidak terlepas dari ketimpangan antara desa dan kota ya, karena sektor informal ini dia kebanyakan menjamur di perkotaan. Nah, jadi ceritanya pertama, desa mengalami surplus tenaga kerja ya, jadi karena di desa tingkat kelahiran tinggi ya, kemudian supply dari tenaga kerja juga tinggi ya, jumlah penduduknya semakin banyak. Nah, sehingga mereka jenuh dengan bertani ya di desanya ya, kemudian akhirnya mereka bergerak ya dengan daya tarik kota ya yang sedemikian gemerlap, kemudian kota yang menjanjikan pekerjaan yang cukup banyak ya. Terjadilah apa yang dinamakan dengan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota ya. Nah, apa dampaknya setelah terjadi urbanisasi ini? Tentu kota ya sebagai daerah tujuan ini mengalami surplus penawaran tenaga kerja ya. Jadi orang berdatangan ya, sehingga pencari kerja di kota itu banyak ya, besar jumlahnya ya. Yang ada di kota saja sudah banyak, kemudian bertambah lagi dari desa ya semakin banyak ya, atau penawaran tenaga kerja di desa itu di kota itu semakin besar. Nah, setelah itu ya semua yang datang ke kota tentu ada yang terserap di lapangan pekerjaan secara formal, tentu ada yang tidak terserap. Nah, mereka yang tidak terserap ini ya tentu akhirnya mereka mengisi sektor informal yang ada di kota ini ya, karena dia harus tetap hidup ya. Hidup ini terus berjalan, mereka harus tetap berpenghasilan ya. Akhirnya mereka mengisi sektor-sektor informal yang ada di kota. Akhirnya kota menjadi kelihatan semrawut. Makanya di kota-kota besar kita bisa lihat ada pemulung, kemudian pengemis, pengamen ya, penjual rokok eceran ya, pedagang asongan, tukang semir sepatu keliling dan lain sebagainya ya. Nah, itu sektor-sektor informal yang ada di kota, itu disebabkan oleh adanya urbanisasi tadi. Kemudian selanjutnya, implikasi selanjutnya adalah semakin banyak orang yang berdatangan ya, semakin tinggi tingkat urbanisasi ini, maka semakin ramailah kota, dan dalam jangka panjang tentu kota itu ya akan mengalami kerapuhan ekonomi ya, karena seperti yang saya katakan di awal, kota ya kalau banyak sektor informalnya ya, daerah atau kota yang banyak sektor informalnya, dia akan mengalami ekonomi yang rapuh, sehingga dampak lanjutnya adalah kemiskinan kota itu akan semakin meningkat. Nah, inilah korelasi, bagaimana korelasi antara sektor informal yang menjamur ya, kaitannya dengan kemiskinan yang semakin meningkat. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita harus berpikir ternyata kita tidak boleh membiarkan sektor informal itu menjamur. Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa ya ditawarkan ya. Ada 5 poin ini ya dari beberapa literatur yang saya sadur. Yang pertama,
tentu kita bisa nanti menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota yang lebih layak ya. Karena apa? Karena pangkal dari menjamurnya sektor informal tadi kan terjadi urbanisasi ya, yang disebabkan oleh ketimpangan antara pembangunan desa dan kota. Desa kelihatan terbelakang, kemudian kota yang maju, itu yang membuat penduduk desa mencari kerja di kota. Nah, jadi kita harus seimbangkan ya pembangunan ekonomi antara desa dan kota. Kemudian yang kedua adalah perluasan industri-industri kecil yang padat karya. Padat karya maksudnya adalah banyak menyerap tenaga kerja. Nanti kita perbanyak industri-industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja. Maksudnya di sini adalah lembaga pendidikan ya harusnya mampu menjadi supply atau penawaran dari tenaga kerja yang mampu harus diserap oleh tenaga kerja secara langsung. Artinya jangan sampai terlalu panjang masa tunggu ya orang yang tamat sekolah dengan dia terserap di lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah pengurangan pertumbuhan penduduk melalui penggalakan program keluarga berencana dan pelayanan kesehatan di daerah, terutama di daerah-daerah pedesaan. Nah, ini juga harus dikendalikan ya pertumbuhan penduduk, karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi itu merupakan supply dari tenaga kerja ya. Jadi penawaran dari tenaga kerja. Kalau banyak penduduk nanti banyak juga penawaran tenaga kerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa berfokus kepada program pemberantasan kemiskinan ya, terutama kemiskinan absolut ya, dan kesenjangan pendapatan. Nah, tentu program-program ini ya sifatnya umum ya. Jadi saya tidak rinci di sini karena nanti ada bab tersendiri yang kita akan mengupas apa saja sih program-program pemberantasan kemiskinan yang jitu ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Artinya dalam hal ini saya hanya menyebutkan bahwa program pemberantasan kemiskinan ya, terutama kemiskinan absolut, itu harus dilakukan ya, apapun programnya, dalam rangka mengurangi kesenjangan atau ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat, terutama antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Nah, inilah secara umum gambaran bagaimana hubungan antara menjamurnya sektor informal, kemudian korelasinya dengan tingkat kemiskinan. Ya, ternyata hubungannya sangat erat ya, semakin tinggi sektor informal ternyata potensi kemiskinan itu semakin besar. Nah, solusi-solusi yang ditawarkan ya itu yang saya jelaskan tadi ya, ada 5 poin. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini ya ini sebagai pengantar ya, jangan merasa cukup dengan hanya menyaksikan materi ini ya. Nanti juga saya akan posting beberapa bahan bacaan di grup WhatsApp kelas kita. Baik, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.